Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem payroll dan juga perhitungan aset. Dengan nama kelompok, saya Septiana Dwi Rahayu dengan NIM terakhir 054. Saya Salsa Regita Cahyani, NIM 086. Saya Nur Faiza Hidayatul Kafana dengan NIM belakang 041. Saya Claudia Istiarsa dengan NIM 091. Saya Ayudhya Megalina dengan NIM 025. Saya Revansyah Tawa dengan NIM 057. Saya Dwi Handoyo dengan NIM 060. Pada mini kasus pertama, ada kasus payroll yang terdapat 3 karyawan A, B, dan juga C. Karyawan A memiliki durasi jam kerja sebesar 40 jam, yang B 40 jam plus 6 jam lembur, sedangkan yang C ada 40 jam, sedangkan tarif berubah pada minggu ini. Kemudian, buatkan DFD level 0 payroll yang terdapat entitas, proses, data store, arus data. Yang kedua, buatkan flowchart 5-7 langkah menggunakan flowchart streamline. Sedangkan yang ketiga yaitu daftar 4 kontrol. Sebutkan jenis pencegahan, deteksi, korektif, sertakan bukti yang diperiksa juga. Sistem penggajian karyawan dimulai dari proses manajemen data jam kerja, lembur, dan kehadiran, proses 1.0. Pada tahap ini, karyawan menyerahkan daftar hadir yang berisi data jam kerja, absensi, dan lembur kepada bagian HRD. Data tersebut kemudian dikelola dan disimpan ke proses validasi data 2.0 untuk memastikan keakuratan dan kebenarannya. Proses validasi ini bertujuan agar tidak ada kesalahan dalam pencatatan jam kerja atau lembur. Jika data telah dinyatakan valid, hasilnya dikirim kembali ke HRD untuk digunakan dalam proses perhitungan gaji. Selanjutnya, pada proses perhitungan gaji 3.0, HRD menghitung total gaji karyawan berdasarkan data kehadiran, lembur, tunjangan, serta potongan yang berlaku. Hasil dari perhitungan ini berupa daftar gaji sementara yang dikirim ke manajemen untuk dilakukan pemeriksaan dan persetujuan. Setelah manajemen menyetujui gaji melalui proses persetujuan gaji 4.0, maka daftar gaji final dan slip gaji diserahkan kepada bagian keuangan untuk memproses lebih lanjut. Selanjutnya, pada tahap pembayaran, pada poin 5.0 pembayaran gaji karyawan, bagian keuangan mengirimkan slip gaji kepada pihak bank sebagai dasar untuk melakukan transfer ke rekening masing-masing karyawan. Bank kemudian menyalurkan dana pada poin 6.0 sehingga karyawan menerima gaji sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan juga perhitungan serta persetujuan dari beberapa pihak. Bukti transfer dari pihak bank akan menjadi dokumen penting sebagai tanda bahwa pembayaran gaji karyawan telah dilakukan. Pada tahap terakhir, slip gaji dan bukti transfer digunakan dalam proses journaling dan juga buku besar. Pada poin 7.0, bagian akuntansi akan mencatat seluruh transaksi pengajian ke dalam buku besar perusahaan untuk memastikan semua penyimpanan tercatat dengan benar dan transparan. Dengan demikian, alur DFD level 0 ini menggambarkan seluruh proses penggajian secara terstruktur, mulai dari pencatatan,
dalam sistem akuntansi sehingga meminimalkan kesalahan dan memastikan keakuratan pembayaran gaji karyawan. Untuk flowchart kasus payroll di atas dimulai dari karyawan mengisi data kehadiran dan lembur, di mana data kehadiran dan lembur ini dikirimkan ke HRD. Di sini HRD menerima data kehadiran dan lembur untuk diverifikasi. Kemudian data kehadiran dan lembur yang dikirimkan oleh karyawan tadi di-input dan diperbarui data sesuai dengan tarif oleh HRD. Jika data tidak disetujui, maka data akan dikembalikan ke karyawan untuk diperbaiki. Namun, jika data disetujui, akan lanjut ke proses berikutnya, di mana HRD membuat daftar gaji. Di daftar gaji ini berisikan data kehadiran, jam lembur, dan tarif karyawan. Daftar gaji yang dibuat oleh HRD ini kemudian diserahkan ke manajemen untuk dihitung dan disetujui. Manajemen menghitung, meninjau, dan memeriksa total gaji untuk setiap karyawan. Setelah pengecekan selesai, manajemen membuat slip gaji. Slip gaji dan daftar pembayaran dikirim kembali ke HRD untuk dicek ulang. Jika data tidak disetujui, maka data dikembalikan, dan jika data disetujui, maka lanjut ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima slip gaji dan daftar pembayaran yang telah disetujui. Lalu, bagian keuangan mentransfer gaji ke masing-masing karyawan melalui bank. Setelah transfer dilakukan, keuangan membuat bukti transfer sebagai arsip, dan bukti transfer juga slip gaji dicatat ke dalam buku besar. Proses berakhir ketika seluruh dokumen tersimpan dan pembayaran selesai. Selanjutnya ada daftar 4 kontrol beserta bukti yang diperiksa. Yang pertama, jenis kontrol pencegahan. Nama kontrolnya verifikasi input jam kerja oleh supervisor. Tujuannya mencegah kesalahan input jam kerja dan lembur. Bukti yang diperiksa itu berupa catatan timesheet dan tanda tangan digital supervisor. Dengan kontrol ini, data jam kerja yang masuk sudah terverifikasi, sehingga mengurangi resiko salah hitung gaji. Kemudian, pada daftar 4 kontrol dan juga bukti pemeriksaan yang kedua, yaitu ada deteksi. Jenis kontrolnya yaitu deteksi. Nama kontrolnya yaitu rekonsiliasi bulanan gaji dengan data jam kerja. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi perbedaan antara daftar gaji dan juga jam kerja karyawan. Bukti yang diperiksa yaitu laporan rekap gaji bulanan yang dibandingkan dengan total jam kerja dari database. Misalnya, data yang telah diverifikasi apakah lembur karyawan B sesuai dengan 6 jam tambahan, dan juga bukti lainnya ada spreadsheet rekonsiliasi yang menunjukkan perbedaan jika ada dan untuk investigasi. Yang ketiga, daftar 4 kontrol yaitu jenisnya pencegahan. Namanya approval untuk perubahan tarif upah oleh pihak manajemen. Tujuannya yaitu untuk mencegah pembayaran gaji yang belum diverifikasi. Bukti yang diperiksa yaitu ada formulir perubahan tarif yang disetujui oleh manajer atau HRD, dan juga bukti email berupa approval atau log audit sistem yang mencatat siapa yang mengubah tarif dan kapan, misalnya perubahan minggu ini untuk karyawan C. Untuk daftar kontrol yang terakhir adalah korektif. Untuk nama kontrolnya audit trail untuk perhitungan lembur. Tujuan dari kontrol tersebut untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan atau pembayaran. Bukti yang diperiksa dari kontrol korektif adalah
log perhitungan otomatis di sistem payroll. Misalnya, rumus lembur yang diterapkan pada jam kerja B. Jika ada kesalahan, sistem memungkinkan rollback dan koreksi. Untuk buktinya, riwayat perubahan dalam database termasuk timestamp dan user yang melakukan koreksi. Baiklah, slide ini merupakan soal mini kasus 2 tentang kasus aset tetap. Jadi, perusahaan membeli mesin senilai 200 juta dengan residu 10 juta dan umur 5 tahun. Lalu, dibuat jurnal penyusutan pada tahun 1 hingga 2, lalu pada tahun ketiga, mesin dijual dengan nilai 120 juta rupiah. Kemudian, hitung akumulasi laba rugi dan juga jurnal pelepasan. Selanjutnya, sebutkan 3 kontrol untuk existence dan valuation beserta bukti yang cocok. Slide ini menjelaskan tentang perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan cara penyusutan yang paling sederhana, karena beban penyusutan setiap tahunnya bernilai sama besar selama umur manfaat aset. Pada bagian atas slide terdapat rumus penyusutan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu terlebih dahulu, baru dibagi dengan umur manfaat. Dalam kasus ini, harga perolehan aset adalah 200 juta rupiah. Nilai residu atau nilai sisa setelah masa manfaat adalah 10 juta rupiah, dan umur manfaatnya selama 5 tahun. Sehingga perhitungan penyusutannya adalah 200 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah, yaitu 190 juta rupiah baru dibagi dengan 5, yaitu 5 tahun. Hasilnya adalah 38 juta rupiah. Artinya, beban penyusutan per tahun sebesar 38 juta rupiah. Selanjutnya, pada tabel bisa kita lihat perkembangan nilai aset dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama, beban penyusutan adalah 38 juta rupiah. Akumulasi penyusutan juga 38 juta rupiah, sehingga nilai buku akhir menjadi 162 juta rupiah. Tahun kedua, beban penyusutan tetap sama, yaitu 38 juta rupiah. Akumulasi penyusutan bertambah menjadi 76 juta rupiah, dan nilai buku akhir turun menjadi 124 juta rupiah. Lalu di tahun ketiga, sebelum aset dijual, penyusutan kembali sebesar 38 juta rupiah, sehingga akumulasi penyusutan menjadi 114 juta, dan nilai buku akhirnya tinggal 86 juta rupiah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa metode garis lurus menghasilkan penurunan nilai aset yang tetap dan teratur setiap tahun, sehingga memudahkan perusahaan dalam menghitung beban dan menyajikan laporan keuangan yang konsisten. Laba atau rugi muncul karena adanya perbedaan antara harga jual aset dan nilai buku aset pada saat dijual. Nilai buku adalah harga aset setelah dikurangi penyusutan selama aset itu digunakan. Contohnya, pada tahun periode tahun ketiga, perusahaan menjual sebuah mesin dengan harga 120 juta. Nilai buku mesin tersebut adalah 124 juta rupiah. Selisih antara harga jual dan nilai buku dihitung dengan rumus. Laba atau rugi penjualan aset sama dengan harga jual dikurang nilai buku, yaitu 120 juta dikurangi 124 juta sama dengan minus 4 juta. Hasilnya negatif, berarti perusahaan mengalami rugi penjualan aset sebesar 4 juta rupiah. Rugi ini terjadi karena harga jual mesin lebih rendah daripada nilai bukunya. Kerugian tersebut dicatat sebagai beban laporan laba rugi perusahaan dan akan mengurangi total laba perusahaan. Sebaliknya, jika harga jual lebih tinggi dari nilai buku, maka perusahaan akan memperoleh laba penjualan aset tetap. Pada slide ini ditampilkan jurnal pelepasan aset dalam kurung jika rugi. Pada akun debit, terdapat akun kas senilai 120 juta rupiah, lalu akun akumulasi penyusutan mesin dengan nilai 76 juta rupiah, lalu akun kerugian penjualan aset tetap dengan nilai 4 juta rupiah.
Pada sisi kredit terdapat akun aset tetap dalam kurung mesin senilai 200 juta rupiah. Selanjutnya, kita membahas 3 kontrol untuk existence dan valuation beserta bukti. Kontrol yang pertama adalah kontrol detektif. Kontrol ini dilakukan melalui pengecekan fisik aset tetap secara berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset yang tercatat dalam laporan benar-benar ada secara fisik atau eksis di lapangan, sesuai dengan prinsip existence. Dalam pelaksanaannya, tim akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap aset, mencocokkan antara data di daftar inventaris dengan kondisi nyata di lokasi. Sebagai bukti pelaksanaan kontrol, biasanya disertakan beberapa dokumen seperti daftar inventaris aset tetap, berita acara pemeriksaan fisik, serta foto atau label aset yang menunjukkan nomor inventarisnya. Melalui kontrol ini, perusahaan dapat mendeteksi lebih awal jika ada aset yang hilang, rusak, atau tidak lagi digunakan, sehingga data aset tetap selalu akurat dan dapat dipercaya. Kontrol yang kedua, kontrol preventif. Kontrol preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan agar kesalahan atau kecurangan tidak sempat terjadi. Dalam konteks aset tetap, kontrol ini membantu perusahaan memastikan bahwa setiap aset yang dibeli atau dijual benar-benar sah, dibutuhkan, dan bernilai wajar. Tujuan kontrol preventif: pertama, menjaga keaslian dan keberadaan aset, memastikan aset benar-benar ada dan bukti fiktif. Kedua, menjamin kewajaran nilai aset, memastikan harga beli atau nilai jual sesuai dengan kondisi pasar dan tidak dilebih-lebihkan. Ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang, agar tidak ada pihak yang bisa membeli atau menjual aset tanpa izin. Yang ketiga, bentuk kontrol preventif. Yang pertama, otorisasi pembelian aset tetap. Setiap kali perusahaan mau beli aset baru, harus ada persetujuan resmi dari pihak yang berwenang, misalnya manajer keuangan atau direktur. Tujuannya supaya aset yang dibeli benar-benar dibutuhkan dan sesuai anggaran. Yang keduanya, otorisasi pelepasan atau penjualan aset tetap. Sebelum aset dijual, dibuang atau dipindahkan ke cabang lain, juga harus ada izin tertulis. Ini penting agar tidak ada aset yang hilang atau dijual diam-diam tanpa sepengetahuan manajemen. Bukti pelaksanaan kontrol preventif. Untuk menunjukkan bahwa kontrol ini benar-benar dijalankan, biasanya perusahaan menyimpan dokumen berikut. Pertama, formulir persetujuan. Ini bukti tanda tangan dengan pihak yang memberi izin. Yang kedua, faktur pembelian atau bukti jual, menunjukkan nilai dan pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang ketiga, purchase order atau PO, dokumen resmi pemesanan barang dari perusahaan ke pihak penjual. Kontrol jenis ketiga adalah kontrol korektif. Apa itu kontrol korektif? Kontrol korektif merupakan peninjauan dan penghitungan penyusutan aset tetap atau valuation. Kontrol ini berfungsi untuk memperbaiki masalah yang telah terdeteksi oleh sistem pengendalian internal serta pemulihan data, sistem, atau proses bisnis agar kembali ke kondisi normal setelah terjadi kesalahan, kegagalan, atau pelanggaran. Apa buktinya? Bukti dari kontrol korektif: 1. Schedule penyusutan. 2. Laporan evaluasi nilai buku. Lalu yang ketiga, notulen rapat peninjauan aset tetap. Sekian tutorial dan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen.